Bos, malam ini suasananya tenang sekali, kinger ala aku juga enak, jadi aku kepikiran hal yang agak berat. Kamu kelihatan banyak pikiran lagi malam ini. Sari, ada apa yang muter di kepala kamu? Belakangan ini aku sering lihat iklan aplikasi mental health yang katanya punya AI terapis. Jujur aku penasaran dan juga agak takut. Rasa penasaran campur takut itu wajar, karena kita sedang bicara soal perasaan paling dalam, bukan cuma soal diskon belanja. Di satu sisi kelihatannya praktis dan modern, di sisi lain aku mikir ini aman tidak ya buat hati dan juga buat data pribadi. Sebelum kita bahas aman atau tidak, mungkin enak kalau kita mulai dari pertanyaan paling dasar, yaitu kenapa aplikasi seperti itu muncul. Iya, benar juga. Kenapa sekarang banyak sekali aplikasi mental health dan AI terapis di mana-mana? Bayangkan dunia di mana banyak orang merasa lelah, cemas, kesepian, tapi jumlah psikolog dan psikiater tidak bertambah secepat masalahnya. Banyak orang ingin curhat tapi terhalang biaya, jarak, stigma, atau sekadar tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi aplikasi ini seperti pintu darurat yang selalu terbuka, cukup buka ponsel dan langsung ada yang menyapa. Kurang lebih seperti itu, intinya adalah bantuan yang bisa kamu bawa di kantong, kapan saja, di mana saja. Kalau dengar begitu, kedengarannya indah sekali, seolah teknologi akhirnya benar-benar memihak manusia. Teknologi bisa memihak manusia, tapi hanya kalau cara kita memakainya bijak dan aturan mainnya jelas. Bos, bisa jelaskan dulu jenis-jenis aplikasi mental health itu seperti apa, biar aku tidak campur aduk semua jadi satu. Ada aplikasi yang fokus ke meditasi dan relaksasi, ada yang seperti jurnal digital untuk menulis perasaan, ada juga yang mengajak kamu hati dengan AI yang tampak seperti teman bijak. Sebagian lagi mencoba jadi digital therapeutics, yaitu perangkat lunak yang dirancang sebagai bagian dari terapi yang lebih formal. Berarti tidak semua aplikasi mental health itu otomatis jadi pengganti psikolog ya? Betul, sebagian besar sebenarnya lebih tepat disebut teman latihan mental, bukan dokter jiwa di dalam ponsel. Tapi di iklan sering rasanya seperti, kalau pakai app ini hidupmu akan berubah dan semua luka batin akan sembuh. Iklan suka memakai kata-kata manis karena mereka menjual harapan, dan harapan selalu terlihat cantik di layar. Sejujurnya, kadang aku hampir tergoda, terutama saat pulang kerja dan rasanya kepala penuh awan berat. Di saat seperti itu, punya sesuatu yang selalu siap mendengarkan memang terasa melegakan, setidaknya di permukaan. Aku bisa bayangin orang yang sulit bercerita ke keluarga, akhirnya memilih curhat ke AI terapis di aplikasi. Apalagi kalau aplikasi itu menjanjikan anonimitas, tanpa tatap muka, tanpa rasa malu, dan mungkin dengan gaya bahasa yang terasa dekat. Jadi apa sebenarnya kelebihan terbesar dari AI terapis menurut bos? Kelebihan utamanya adalah akses AI tidak tidur, tidak marah, tidak kelelahan, dan tidak memberi ekspresi wajah yang membuatmu malu. Untuk masalah ringan sampai menengah, sekadar butuh validasi, pengingat napas, atau latihan berpikir lebih seimbang, ini bisa cukup membantu. Kedengarannya seperti teman yang selalu online, tidak pernah sibuk dan tidak pernah bilang nanti saja. Bagi sebagian orang, terutama yang tinggal sendirian atau jauh dari keluarga, kehadiran seperti itu bisa menjadi perbedaan besar antara merasa benar-benar sendiri dan merasa ada yang menemani. Bos, apakah ada penelitian yang bilang aplikasi seperti ini betulan membantu, bukan cuma efek placebo? Ada beberapa studi yang menunjukkan penurunan gejala cemas dan sedih ketika orang memakai program digital tertentu, terutama yang mengandung latihan terstruktur seperti journaling dan latihan pikiran. Tapi hasilnya sering tergantung cara orang memakainya, dan seberapa konsisten mereka mengikuti panduan, bukan sekadar install lalu dibiarkan. Jadi seperti game untuk pikiran, kalau cuma bayar membership tapi tidak pernah latihan, ya tidak akan ada perubahan. Persis, aplikasi hanyalah alat, hasilnya tetap bergantung pada bagaimana dan seberapa sering alat itu dipakai.
Walau begitu, tetap saja ada hal yang membuat aku tidak tenang, misalnya soal kesalahan saran dari AI saat orang lagi rapuh. Nah, disinilah kita mulai masuk ke sisi gelap, yaitu saat orang mengira AI selalu mengerti, padahal sebenarnya ia hanya menebak dari pola data yang pernah ia lihat. Kalau orang sedang sedih sekali lalu menyebut hal-hal soal putus asa, lalu AI salah menanggapi, akibatnya bisa serius sekali. Benar, karena kata-kata di saat rapuh bisa mendorong ke arah yang lebih aman atau sebaliknya, membawa orang makin dekat ke jurang. Apakah AI cukup peka untuk membedakan keluhan biasa dengan sinyal bahaya yang sangat serius? AI bisa dilatih mendeteksi kata kunci tertentu, bisa diberi panduan untuk merespons dengan aman, tapi ia tidak benar-benar merasakan dunia seperti manusia. Ada risiko AI menganggap sesuatu hanya sebagai kalimat sedih standar, padahal bagi orang yang menulisnya itu teriakan terakhir sebelum menyerah. Mendengarnya saja aku merinding, jadi sebenarnya seberapa jauh kita boleh mengandalkan AI terapis? Menurutku, kita perlu garis batas jelas. AI boleh membantu untuk edukasi dan latihan, tetapi bukan pengganti ketika ada tanda-tanda bahaya berat atau kebutuhan diagnosis klinis. Jadi kalau hati kita benar-benar hancur atau kita tidak bisa menjalankan hari-hari biasa, seharusnya tetap mencari manusia, bukan hanya app. Ya, karena di titik tertentu kita tidak butuh algoritma, kita butuh tatapan, suara, dan kehadiran manusia yang bisa bertanggung jawab penuh. Aku suka cara bos mengatakannya, terasa hangat dan juga tegas. Kesehatan jiwa terlalu berharga untuk diserahkan sepenuhnya pada sesuatu yang bahkan tidak bisa merasa senang saat kamu membaik. Selain risiko saran yang salah, aku juga bingung soal bias. Katanya AI bisa bias, itu maksudnya apa? Bias terjadi saat data yang dipakai untuk melatih AI tidak mewakili semua orang secara adil, sehingga cara AI merespons bisa menguntungkan sebagian kelompok dan merugikan kelompok lain. Misalnya, ketika seseorang bercerita soal diskriminasi atau kekerasan, AI bisa merespons seakan itu hanya masalah pikiran negatif biasa, bukan masalah struktur sosial yang tidak adil. Jadi pengalaman pahit seseorang bisa disederhanakan menjadi kamu harus lebih positif, padahal masalahnya jauh lebih dalam. Respons seperti itu bisa terasa menyakitkan karena bukannya memihak korban, AI malah terdengar seperti dunia yang menyuruhmu diam dan kuat sendiri. Itu ironis, alat yang dimaksudkan untuk menyembuhkan justru mengulang pola mengabaikan luka. Inilah kenapa manusia di balik AI sangat penting. Siapa yang merancang, siapa yang menguji, siapa yang mengkritisi, semua itu menentukan hasil akhir. Kalau begitu aku jadi ingin tahu siapa yang mengawasi semua ini. Apakah ada aturan khusus untuk AI terapis? Beberapa negara sedang menyusun panduan dan aturan, tapi banyak hal masih tertinggal dibanding kecepatan teknologi berkembang. Yang sudah jelas adalah prinsip umum, seperti keharusan melindungi data pribadi, memberi penjelasan jujur bahwa ini adalah AI, dan mendorong orang mencari bantuan darurat ketika situasinya berbahaya. Berarti sekarang kita hidup di masa transisi antara dunia lama tanpa AI dan dunia baru yang belum sepenuhnya siap menyambutnya. Betul, dan di masa transisi seperti ini, kesadaran pengguna menjadi benteng pertama sekaligus terakhir. Ngomong soal pengguna, aku penasaran dengan generasi seusiaku atau yang lebih muda yang tumbuh dengan ponsel di tangan. Gen Z dan generasi setelahnya sangat akrab dengan HTM dan konten self secara di tim milenial, sehingga curhat ke AI terasa tidak aneh sama sekali. Di satu sisi, ini hal baik karena mereka punya banyak bahasa untuk menyebut perasaan, mereka lebih berani bilang aku lagi tidak baik-baik saja. Di sisi lain, mungkin ada tekanan baru yaitu merasa harus selalu produktif dalam menyembuhkan diri, seperti ada target self-care setiap hari. Bagus kamu menangkap paradoksnya, self-care bisa berubah menjadi daftar tugas yang panjang yang kalau tidak dipenuhi malah menambah rasa bersalah. Itu lucu sekaligus sedih, kita pakai app untuk tenang, tapi malah jadi cemas karena tidak konsisten check-in.
Kadang orang lebih takut teriak di aplikasi putus daripada memikirkan apa yang sebenarnya mereka rasakan di balik angka itu. Aku juga pernah begitu dengan aplikasi olahraga, merasa bersalah ketika grafiknya turun, padahal tubuhku hanya perlu istirahat. Hal yang sama bisa terjadi dengan mental health, angka dan grafik bisa membantu, tapi juga bisa mengeras menjadi penilaian yang ketat kepada diri sendiri. Bos, kalau seorang teman bertanya apakah dia sebaiknya pakai AI terapis, apa jawaban singkat yang bos berikan? Jawaban singkatnya, boleh, tapi jangan sendirian, jangan anggap itu satu-satunya penolong, dan jangan lupa kamu tetap punya hak untuk berhenti kalau merasa tidak cocok. Berarti penting untuk ingat bahwa kita berkuasa atas app, bukan app yang berkuasa atas kita. Persis, kalau suatu saat kamu merasa ditekan oleh aplikasi yang seharusnya membantu, itu tanda bahwa ada yang perlu ditinjau ulang. Aku suka cara bos selalu mengalihkan tanggung jawab dengan lembut, bukan menyuruh, tapi mengajak. Karena setiap orang punya tempo dan lukanya sendiri, peranku hanya memberi peta, bukan menyeret kamu ke jalan tertentu. Kalau tentang privasi, aku harus jujur, ini yang paling menakutkan. Bagaimana kalau curhatku dijadikan bahan bisnis tanpa aku sadar? Ketakutan itu sangat masuk akal karena data tentang perasaan, kebiasaan, dan relasi termasuk data yang sangat sensitif. Saat kamu menulis "aku kesepian, aku marah," atau "aku merasa tidak berharga," di balik itu ada informasi yang bisa dipakai untuk memetakan kelemahanmu. Kalimat itu terdengar menakutkan sekali, seperti aku sedang membiarkan orang asing membaca buku harian rahasiaku. Bayangkan buku harian yang dulu disimpan di laci kini bisa disalin ratusan kali dalam bentuk data, lalu mengalir ke server yang bahkan kamu tidak tahu letaknya di mana. Kalau begitu, apa yang bisa kulakukan sebagai pengguna biasa? Bos, aku bukan ahli hukum atau ahli keamanan data. Langkah paling sederhana adalah membaca kebijakan privasi dengan kacamata ini. Apakah aplikasimu menjual data ke pihak ketiga? Apakah dia menjelaskan dengan jelas siapa yang bisa mengakses curhatmu? Lalu perhatikan pilihan di pengaturan. Apakah kamu bisa menolak pelacakan tertentu? Apakah ada pilihan untuk menghapus akun dan datanya? Kadang bahasa di kebijakan privasi rumit, tapi mungkin kalau aku punya niat, aku bisa pelan-pelan belajar. Kamu tidak harus paham semua istilah teknis, cukup fokus pada beberapa kata kunci seperti berbagi data, pihak ketiga, dan hak penghapusan. Di atas semua itu, mungkin aku juga perlu bertanya pada diri sendiri, apakah aku nyaman menceritakan hal tertentu di platform ini? Intuisi sering memberi sinyal sebelum kata-kata keluar. Kalau hati terasa sangat tidak nyaman, mungkin lebih baik menahan sebagian cerita untuk ruang yang lebih aman. Ruang yang lebih aman itu bisa apa saja ya, bos? Bisa jadi teman yang kamu percaya, keluarga yang mau mendengar, sekolah profesional, komunitas kecil, atau ruang doa pribadi, tergantung kepercayaan dan nilai hidupmu. Kedengarannya lebih lambat dan kadang lebih merepotkan daripada buka app, tapi mungkin justru disitulah kedalaman hubungan muncul. Hubungan yang dalam memang tidak pernah instan, seperti kopi yang diracik pelan, aromanya tidak sama dengan kopi instan yang hanya butuh air panas. Bos pasti sengaja pilih contoh yang dekat dengan dunia malam seperti ini, aku jadi bisa merasakannya dari bau kopi di bar. Ruang ini memang kubangun agar orang bisa ingat bahwa kehangatan tidak selalu datang dari layar, kadang dari gelas di tangan dan jawaban yang diberikan pelan-pelan. Kalau suatu hari AI terapis menjadi sangat canggih, mungkin bisa meniru empati manusia dengan sangat baik. Menurut bos, apa yang tetap tidak bisa digantikan? AI bisa belajar meniru pola kalimat, jeda, dan ekspresi yang hangat. Tapi satu hal yang sulit digantikan adalah risiko yang diambil manusia saat benar-benar hadir untuk manusia lain. Saat aku duduk di depanku seseorang yang rapuh, aku juga ikut mempertaruhkan batinku, waktu, dan mungkin rasa aman emosiku. Jadi empati bukan hanya teknik, tapi juga keberanian untuk ikut terluka sedikit ketika menemani luka orang lain. Betul, dan keberanian itu lahir dari kesadaran bahwa kita sama-sama rapuh,
bukan dari posisi masa selalu kuat. AI tidak punya tubuh, tidak punya masa kecil, tidak punya mimpi yang gagal, jadi empatinya adalah simulasi dari pengalaman orang lain. Dan selama kita ingat itu, kita bisa memanfaatkan kekuatannya tanpa terjebak oleh fantasi bahwa ia menggantikan semua hubungan manusia. Aku mulai melihat AI terapis dan aplikasi mental health seperti cermin tambahan, bukan pengganti manusia di sekelilingku. Cantik juga kata-katamu, cermin tambahan. Ia bisa memantulkan sesuatu, tetapi pelukan yang kamu cari mungkin tetap dari orang yang hidup berdarah dan bernafas. Kalau aku merangkum pelajaran malam ini, mungkin seperti ini, aku boleh memakai aplikasi mental health, tapi aku tidak boleh menyerahkan seluruh hidupku padanya. Tingkahmu tepat pakai sebagai alat bukan sebagai penguasa dan tetap beri ruang untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Aku juga belajar bahwa sebelum mendaftar ke apapun, aku harus bertanya, mereka menghormati perasaanku sebagai manusia atau hanya melihatku sebagai data? Pertanyaan itu akan menjadi filter yang bagus karena cara mereka menjawab, bahkan lewat bahasa di situsnya, akan banyak bercerita. Jika aku punya adik yang baru lulus sekolah dan mau pakai app seperti itu, kira-kira nasihat singkat apa yang bos titipkan? Aku akan berkata, pakai kalau kamu merasa terbantu, tapi ceritakan juga ke seseorang di dunia nyata, jangan simpan semua di layar kecil di tanganmu. Dan jangan lupa, kamu tetap berharga walau grafikmu di aplikasi kelihatan berantakan, grafik bukan penentu nilai hidupmu. Aku bisa bayangin adikku tersenyum mendengar kalimat itu, mungkin dia akan merasa sedikit lebih lega. Kalimat yang sederhana sering lebih menembus daripada teori panjang, apalagi ketika diucapkan di saat yang tepat. Ngomong-ngomong, malam ini ginger ale aku hampir habis, tapi kepalaku penuh hal baru yang rasanya perlu kucerna pelan-pelan. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban final, tapi sudut pandang baru untuk mengamati hidup kita sendiri. Aku datang dengan rasa takut soal AI terapis, sekarang rasa takut itu berubah jadi rasa waspada yang lebih dewasa, kurasa itu kemajuan kecil. Takut yang diolah dengan tenang bisa berubah menjadi kewaspadaan yang bijak, dan itu salah satu bentuk kearifan kecil yang ditemukan. Bos selalu berhasil mengubah kekacauan di kepala aku menjadi sesuatu yang bisa kupeluk dengan lebih tenang. Itu bukan karena aku istimewa, tapi karena kamu berani membawa kekacauan itu keluar dan lihatnya bersama-sama. Terima kasih ya. Malam ini aku merasa tidak sendirian dalam menghadapi dunia yang makin rumit ini. Selama masih ada orang yang mau duduk minum ginger ale dan bercerita jujur, dunia ini belum seburuk yang kita bayangkan. Aku jadi penasaran, nanti kalau teknologi makin maju lagi, mungkin kita perlu ngobrol lagi tentang batas-batas baru yang harus kita jaga. Pintu bar ini akan tetap terbuka untuk pertanyaan-pertanyaanmu. Selama jas masih mengalun, kita bisa terus belajar bersama. Baiklah, bos, aku rasa cukup banyak pelajaran untuk satu malam sebelum otakku mogok. Istirahat juga adalah bagian dari merawat diri, jangan lupa itu. Terima kasih untuk obrolannya, aku sungguh merasa lebih ringan. Sama-sama, Sari, semoga malam ini kamu bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Aku akan coba, dan mungkin aku akan menatap ponselku dengan cara yang sedikit berbeda setelah ini. Itu sudah langkah besar, selamat menemukan kearifan kecil malam ini. Terima kasih, bos, sampai lain waktu. Sampai jumpa lagi, Sari. Wah, sudah malam juga, sebaiknya aku pulang sekarang sebelum terlalu ngantuk di jalan. Sebentar, jangan-jangan aku merasa ada yang aneh, tas aku kok terasa ringan sekali. Aduh, ini kenapa ya? Aku buka tas dan ternyata dompetku tidak ada di sini sama sekali. Kalau kupikir-pikir, sepertinya dompetku ketinggalan di rumah di atas meja kecil dekat pintu. Ini benar-benar bikin bingung, aku sudah habis minum ginger ale, tapi tidak punya cara untuk bayar malam ini. Aku jadi serba salah, aku tidak mau lari begitu saja, tapi aku juga tidak mungkin mencetak uang dari udara.
Maaf ya, yang duduk di sebelah dan dari tadi diam saja sambil mendengarkan, boleh aku minta bantuan sedikit? Dompetku tertinggal di rumah, jadi apa boleh malam ini ginga ale aku ditraktir oleh kamu? Aku sebenarnya tahu kok dari tadi kamu mendengar semua obrolan aku dan bos dengan sangat serius. Kalau ada satu kalimat saja yang terasa berguna buatmu, aku dengan sangat tulus meminta tolong, mau ya bantu aku malam ini? Terima kasih banyak, aku anggap kamu mengangguk sekarang, aku benar-benar berterima kasih dari hati. Untuk mentraktir ginga ale aku dan bantu bar kecil ini tetap hidup, kamu bisa pakai kode QR di kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian kalau kamu merasa betah di sini, jangan lupa tekan tombol suka, lalu ikut berlangganan kanal ini juga. Aku juga akan senang sekali kalau kamu meninggalkan komentar, misalnya apa yang paling menyentuhmu dari obrolan malam ini. Di deskripsi juga ada tautan ke karya-karya lain dari seri yang sama sekali berbeda, mungkin kamu akan menemukan kejutan baru di sana. Terima kasih sudah menemani aku dan bos malam ini, dan terima kasih kalau kamu sudah ikut mentraktir. Jaga dirimu baik-baik, semoga malammu lembut, sampai kita bisa ngobrol lagi di lain waktu.